Hai, kita berjumpa lagi dengan saya, Erlangga, di channel YouTube Erlangga Lazuardi. Sekarang kita akan belajar tentang cara berkomunikasi dengan orang insting. Sebelumnya, apabila kalian merasa penyampaian saya agak lambat, kalian bisa mempercepat playback speed di menu setting YouTube. Yuk, sekarang kita langsung ke materi ya. Tujuan kita belajar cara berkomunikasi dengan orang insting adalah yang pertama, agar lawan bicara, yaitu orang insting, lebih mudah dalam menerima informasi. Kedua, informasi yang dipahami oleh lawan bicara persis seperti yang Anda pahami. Dan ketiga, Anda dapat mengarahkan dan memengaruhi lawan bicara. Kata kunci, cepatlah. Maksudnya, minta lawan bicara, yaitu orang insting, untuk memberikan tanggapan secara seketika atas apa yang Anda sampaikan. Jadi, inti dari tips berbicara dengan orang insting adalah cepatlah. Sekarang kita akan bahas satu persatu tipsnya. Tips pertama, langsung ke inti. Bicaralah langsung ke inti pembicaraan tanpa perlu berbasa-basi. Contoh pertama, kakak ada apa kok cemberut terus? Ayo cerita sama mama. Yang kedua, kamu ada masalah apa? Kok saya melihat pekerjaanmu tidak ada yang beres akhir-akhir ini. Ketiga, kamu harusnya seperti ini, jangan seperti itu. Ini adalah contoh langsung ke inti. Tips kedua, sederhana. Hindari pembahasan yang rumit, gunakan bahasa yang sesederhana mungkin agar mereka mudah menerima informasi. Contoh pertama, kamu begini ya, agar begitu. Kedua, kakak rajin belajar ya, agar tambah pintar. Ketiga, IP kamu harus selalu cum laude agar kamu bisa terus mendapatkan beasiswa. Keempat, penjualanmu harus terus meningkat agar kamu dipromosikan. Jadi ini adalah tips sederhana. Tips ketiga, ringkas. Bicaralah secara ringkas, gunakan sedikit kata agar dia segera menanggapi. Contoh pertama, kakak, sudah subuh, ayo bangun. Kedua, anak-anak, bel sudah bunyi, ayo masuk. Ketiga, deadline sudah mepet, cepat kerjakan. Keempat, kerjakan itu, saya tunggu. Ini adalah tips ringkas. Tips keempat, tuntas. Selesaikan kalimat Anda. Sampaikan informasi secara tuntas agar dia tidak salah dalam memberikan tanggapan. Contoh pertama, jangan katakan kamu begini ya, tapi katakan kamu begini ya agar begitu. Ada lanjutannya. Kedua, jangan katakan kakak jadi orang pintar ya, tapi katakan kakak jadi orang pintar ya, agar nanti mudah mendapatkan pekerjaan yang upahnya besar. Jadi ini adalah contoh tuntas. Tips kelima, komprehensif. Sampaikan pertimbangan dari beberapa aspek agar dia otomatis berpikir holistik. Berpikir secara menyeluruh. Contoh pertama, kakak memilih program studi kuliah harus mempertimbangkan dari banyak sisi. Misal, bakat kakak, tingkat persaingan, peluang kerja, dan lain-lain. Contoh kedua, kamu tidak boleh memutuskan hanya berdasarkan aspek keuangan dan pasar saja, tapi juga aspek teknis dan hukum. Ini adalah contoh tips komprehensif.
Tips keenam, hindari ambigu dan sindiran. Bicaralah dengan kalimat yang lugas dan hanya mengandung satu makna agar dia tidak salah paham. Contoh, jangan katakan, kakak pintar ya, buang sampah sembarangan. Tapi katakan, kakak harus selalu buang sampah di tempat sampah. Contoh kedua, jangan katakan, ambilkan CV karyawan yang baru itu. Karena ini maknanya masih ambigu. Tapi katakan, ambilkan CV milik karyawan yang baru itu, atau ambilkan CV yang baru milik karyawan itu. Contoh ketiga, jangan katakan, hebat, pasti pekerjaanmu sudah selesai, sehingga kamu tidur. Tapi katakan, kamu tidak boleh tidur saat jam kerja. Ini adalah tips hindari ambigu dan sindiran. Tips ketujuh, deduksi. Jelaskan menggunakan konsep deduksi. Deduksi adalah penarikan kesimpulan dari keadaan umum. Contoh pertama, kakak, manusia butuh makan supaya sehat. Kakak kan manusia, jadi kakak juga butuh makan agar kakak sehat. Ayo, sekarang kakak makan dulu ya. Contoh kedua, semua orang harus berusaha agar dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau kamu tidak mau berusaha, maka kamu tidak akan dapat apa-apa. Ini adalah contoh tips deduksi. Tips ke-8, jangan membentak. Bicaralah dengan lembut, jangan sekalipun membentak, karena orang insting mudah trauma. Contoh pertama, sudah malam, yuk tidur, agar besok kakak bisa bangun pagi. Tolong kerjakan ini ya, jika sudah berikan ke saya. Kakak harusnya hati-hati. Mengapa kamu ini? Intinya jangan membentak, jangan berbicara kasar, jangan berteriak. Ini adalah tips jangan membentak. Tips ke-9, tanggapan yang tepat. Berikan tanggapan persis seperti apa yang dia inginkan agar temperamen dia tidak muncul. Contoh pertama, jika ditanya harga, maka jawablah harga. Kedua, jika ditanya ya atau tidak, maka jawab ya atau tidak. Contohnya, ya kakak, mama juga begitu, tapi mama begitu karena ada alasannya. Jadi ini adalah contoh jawaban ya. Baik, itu saja yang kita bahas kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, Erlangga Lazuardi. Apabila kalian butuh informasi seputar tes TIFIN, misalnya lokasi tes TIFIN yang paling dekat ada di mana, silahkan hubungi saya melalui WhatsApp di nomor saya ini. Apabila kalian ada pertanyaan atau mungkin ada yang belum jelas dari video ini atau materi lainnya, silahkan sampaikan pertanyaan kalian di kolom komentar di YouTube. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.